Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial yang akan sangat berguna bagi kalian pada project-project Arduino. Yaitu kita akan coba mempelajari yang namanya teknik filtering data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memfiltering data yang kita dapatkan dari sensor HCSR04 atau sensor ultrasonik yang dia akan dapat menghasilkan jarak. Lalu kita akan menggunakan Arduino Nano sebagai microcontroller untuk membaca sensor HCSR04. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba. Pertama-tama kita hubungkan terlebih dahulu Arduino dengan komputer kita. Lalu kita akan coba baca data yang dihasilkan oleh HCSR04 apakah sudah bagus atau tidak. Di sini saya menggunakan program sederhana untuk example ultrasonic sensor HCSR04. Kita lihat data yang akan dihasilkan oleh program ini. Baik, bisa kita lihat data yang dihasilkan terlihat oke, tapi sebetulnya ini itu terdapat noise. Ketika kita mundurkan, maka dia akan membaca sesuai dengan jarak yang dihasilkan. Kalau kita goyang-goyang, maka dia akan menghasilkan nilai yang fluktuatif. Nah, kita lihat lebih jelas menggunakan serial plotting supaya terlihat grafiknya. Di sini saya menggunakan software bernama Serial Plot untuk memplotting nilai jarak dari HCSR04 ini. Di sini terlihat adalah 24 cm. Ketika saya majukan, maka dia turun di 21, lalu jadi 18, dan ketika semakin dekat maka dia akan semakin kecil. Nah, pada saat kita proses pengukuran, biasanya dia akan menghasilkan yang namanya noise ketika alatnya atau objeknya memang kurang ideal. Seperti halnya ketika saya lepas penghalang ini, dan di sini permukaannya tidak rata, begitu ya. Nah, maka kita bisa lihat ada noise yang cukup lumayan dilihat dari data yang dihasilkan. Nah, kita akan mencoba memfilter data ini supaya mendapatkan nilai yang tidak terlalu berfluktuatif. Nah, ada satu library yang namanya adalah library ini bernama Kalman Filter. Simple Kalman Filter oleh Dennis Sin. Nah, Kalman Filter ini mengadaptasi dari formula yang cukup kompleks, formula matematika yang cukup kompleks untuk memfilter data supaya terlihat lebih baik. Kita akan coba menggunakan library ini. Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu copy URL pada GitHub yang kita lihat ini, lalu pada file bernama platform.io.ini itu kita tambahkan libdepth lalu sama dengan link yang tadi kita copy, maka dia akan muncul library di sini, dan di sini kita bisa melihat contohnya ya. Oke, kita akan coba aplikasikan library ini. Pertama adalah kita akan include
Simple Kalman Filter. Lalu kita buat objek bernama Simple Kalman Filter dengan parameter yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan memfilter data yang tadi dihasilkan, yaitu distance, dimasukkan ke metode update estimate. Lalu nilai kembalinya kita tangkap pada variabel distance filter. Setelah itu kita tampilkan nilainya seperti ini. Distance yang sebelum difilter dan distance yang sudah difilter lalu dipisahkan oleh spasi. Kita upload. Oke, bisa kita lihat di sini nilai yang telah difilter dan yang sebelum difilter ada di sebelah kiri, dan yang sudah difilter ada di sebelah kanan. Kalau dilihat secara sekilas, teman-teman, data yang di sebelah kanan itu lebih stabil dibandingkan data yang sebelah kiri. Nah, untuk memperjelas apakah filtering ini berhasil atau tidak, maka kita perlu menggunakan plotting. Nah, bisa kita lihat, teman-teman, kalau data yang dihasilkan pada warna merah itu, dia cenderung fluktuatif ketika kita goyang-goyangnya, tentu saja. Ini misal dibayangkan device ini itu berada pada environment atau lingkungan yang ekstrim, ya, misalnya getarannya sangat tinggi. Nah, maka dengan menggunakan teknik filter ini dapat membantu kita memfilter data yang noise ini menjadi data yang cukup baik dan dapat kita olah lebih lanjut. Nah, lain bedanya ketika kita tempatkan alat atau barang yang datar bidangnya, maka di sini akan sedikit cenderung tidak noise gitu ya, tidak separah ketika kita langsung pointing pada daerah di belakangnya. Tetapi dengan menggunakan ini gitu ya, teknik ini dapat membantu kita mendapatkan nilai yang kita inginkan dan lebih baik begitu. Nah, seperti itu, teman-teman, cara menggunakan filtering. Cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.